Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. طيب أيها الإخوة، كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله أن يبارك أيامكم وأن يبارك في علومكم وأن يبارك في صحتكم وقوتكم. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله مع الشخص الخير والبركة والنعمة كثيرة أفهمه عن الدين الإسلام حتى يتعلم دين الإسلام الصحيح، حتى يتعلم القرآن، حتى يتعلم الحديث الشريف. ونسأل الله ممن يوفقنا في الخير. وأيضا مفهوم المخالفة من هذا أن من لم يرد به الله خيرا لم يفقه في الدين، لا يستطيع أن يتحمل في طلب العلم، لا يستطيع أن يفهم شيئا من العلم، شيئا من القرآن والحديث. ولذلك أيها الإخوة، اجتهدوا في طلب العلم ما دمتم شباب، ما دمتم صغيرا. كقول الحكمة: تعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وتعلم في الكبر كالنقش على الماء. لو نقش على الحجر سوف يبقى الكتابة، وأما النقش على الماء، نكتب على الماء، كيف يبقى الكتابة؟ طيب، لسهولة فهمكم وإيصال المعلومات سنتكلم باللغة الإندونيسية. Baik, para talabah yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa dalam hidangan ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah jami'an, kita semua ini penuntut ilmu. Antum, ana juga penuntut ilmu, ya. Terus belajar terus. Untuk apa? Untuk menjadi amalan kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan agama baginya. Ya. Allah menginginkan kebaikan pada satu hamba. Allah beri dia pemahaman, Allah beri dia semangat untuk terus belajar, ya, semangat untuk terus mencari ilmu. Nah, begitu juga sebaliknya, ayuhal ikhwah, jika Allah tidak menghendaki kebaikan baginya, Allah tutup pemahamannya dari agama, ya. Dia tidak serius mencari ilmu, dia tidur di kelas. Hati-hati, ya. Tidak peduli dengan pelajaran, ya. Menganggap pelajaran itu hanya sekedar materi. Tidak, ya ikhwan. Apa yang kita pelajari ini akan menjadi amalan yang akan kita lakukan supaya kita beribadah kepada Allah dengan sahih, ya.
sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para salafus salih. Baik ayuhal ikhwah, insyaallah ana sa'udarrisukum fi hadhihi al-maddah, maddatul hadits, wa sanastakhdim hadha al-kitab. Ma'akum hadha al-kitab. Baik. Hadha al-kitab iftahu kitab Taysirul 'Allam bi Syarh 'Umdatul Ahkam. Baik ayuhal ikhwah, iftahu as-safha 15. Ya, buka sekarang pada halaman 15 ya, dari kitab Taysirul 'Allam. Kita akan sama-sama belajar hari ini pada hadis yang pertama. Baik. Ayuhal ikhwah, fatahtum? Jahizu aqlamakum wa dafatir. Dafatir, tulis catatan ya, buku catatan itu disediakan semuanya. Baik ayuhal ikhwah, kitab at-taharah. Ya. Hadha al-bab yatakallam 'an at-taharah. Baik. At-taharah, mana at-taharah huwa an-nadhafah fil lughah. Jadi kitab ini yang membahas tentang taharah. Taharah dalam bahasa itu pengertiannya adalah bersih. Baik. Al-haditsul awwal. Baik. Kita mempelajari sekarang hadis ahkam. Ya. Beda dengan kutubus sittah. Ya. Kutubus sittah itu mencakup seluruh ya, seluruh hadis dari yang berkaitan dengan hukum-hukum halal haram, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan amalan Nabi dan lain sebagainya. Ini kitab Umdatul Ahkam ini hanya membahas tentang hukum-hukum seputar amal ibadah. Ya. Yang diambil dari intisari, yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Karena itu dinamakan Umdah, ya. Umdatul Ahkam asal. Baik. Al-hadits al-awwal, hadis yang pertama yang saya jelaskan di sini. Tataba'u ma'i, rakizu fil kitab, anzuru fil kitab, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب انظروا في الكتاب. هذا الحديث حديث شريف عظيم يتعلق بالقلب ولا يتعلق بالجوارح. يتعلق أولا بالقلب ولا يتعلق بالجوارح ثم يتبع بالجوارح. طيب إذا بدأنا من القلب فيتبع الجوارح. Ini hadis yang sangat mulia, yang berkaitan dengan hati, bukan dengan anggota tubuh. Nah, kalau hati kita belum bisa memunculkan hadis ini, maksudnya intisari dari hadis ini yaitu niat, maka jawarih apa yang kita lakukan itu sia-sia. Baik. Kenapa dimulai dengan bab taharah? Karena ini adalah awal kita melakukan sesuatu, ingin kita bersuci, kita harus meniatkan dulu. Jangan melakukan sesuatu tanpa berniat. Ittifaqul ulama anna niyyah wajibah. An-niyyah wajibah. Baik, gharibul hadis innamal a'malu binniyat. Makna innamal a'malu binniyat. Saya terjem lakum. Sesungguhnya setiap amalan manusia itu tergantung dari niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang dilakukan harus ada niat, ya. Wa innama, ya. Innama di sini adalah kalimat untuk membatasi, ya, membatasi suatu hukum.
Innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah ya, tidaklah seseorang itu mengerjakan sesuatu tanpa niat. Nggak mungkin orang melakukan sesuatu itu tanpa niat. Pasti ada niat. Nah, dia dibatasi. Ya. Fahimtum? Baik. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia untuk Allah dan Rasul. Hijrahnya dia untuk Allah dan Rasul. Artinya apa? Jika dia berhijrah melakukan sesuatu dari berhijrah baik dari tempat dia berada ke kampung yang lain dalam rangka mencari ilmu, dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Dia juga akan mendapatkan pahala dari Allah karena mengikuti perintah Rasulullah. Hijrah itu juga bisa berarti dari bila baladil kufr ila baladil muslim. Hijrah itu bisa berarti dari negara kafir kepada negara muslim, seperti yang dilakukan para sahabat. Ya, itu hijrah. Kembali dilihat kepada mereka hijrah itu untuk supaya mereka lebih tenang dalam beribadah kepada Allah, atau hanya untuk dunia. Nah, nanti pahalanya akan kembali kepada niatnya. Baik. Fahimtu? Baik. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan apabila dia berhijrah, ya, baik dari negara muslim kepada dari negara kafir ke negara muslim, baik dari kampungnya berhijrah mencari ilmu ke kampung yang lain, baik dia berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, jika dia lakukan itu karena hal duniawi, karena manusia, ya, atau karena awimra'atin yang juga karena dia ingin menikahi seorang wanita, maka hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi tidak dengan pahala. Pahala dia tidak akan dapatkan. Maka apa yang dilakukan di sisi Allah itu bagaikan debu berterbangan, tidak ada harganya, ya, tidak ada nilainya. Baik, fahimtum? Hadal makna al-ijmali. Baik, hadal makna al-ijmali an hadis. Baik, gharibul hadis. Innamal a'malu binniyat kalimat innama. Nah, ini kita membahas tentang gharib, ya, sesuatu yang jarang dibahas atau jarang kita ketahui tentang hadis ini. Maka akan kita bahas sekarang. Innamal a'malu binniyat. Innama ini adalah kata hasr, kata untuk membatasi, ya. Karena kenapa dikatakan untuk membatasi? Dia ada kalimat yang bersifat untuk umum seluruhnya. Nah, ada kalimat yang bersifat khusus. Nah, ada kalimat yang bersifat membatasi makna. Nah, supaya makna ini hanya ini saja, tidak bisa yang lain. Nah, itu membatasi artinya, ya. Baik. Mungkin tabaham ba'da ma'amurul zaman fi ilmu balaghah. Nanti kita akan paham pada ilmu balaghah. Wa huwa itsbatu hukm al-a'mal bin niyyat. Nah, diperhatikan setelah tufidul hasr fa huwa huna qasrun mawsuf ala sifah wa huwa itsbatu hukm al-a'mal bin niyyat. Ini adalah bentuk dari pembatasan yang disifati dari sifatnya, atas sifatnya. Tafhamu ba'di. Wa huwa itsbatu hukm al-amal binniyat. Nah, ini adalah untuk menguatkan bahwa al-amal itu hanya bergantung pada niat, ya. Hukum amal itu bergantung pada niat. Enggak mungkin bergantung pada yang lainnya. Misalnya
seseorang mengerjakan sesuatu tanpa niat, nggak mungkin. Ya, pasti ada niat. Kecuali orang nasallallahu salama, orang majnun. Nah, ada ya'mal kull syai' bidun niyyah min qalbi. Annahu majnun, خلاص ذهب عقله. طيب. أو الإنسان شرب الخمر شرب الخمر فيعمل كما شاء العقل لا يعمل. Ya, orang yang minum atau pemabuk, orang yang minum khamar itu hilang akalnya. Ini di luar hadis ini. Baik. Al-tsani, an-niyatu lughatan al-qasd. Nah, perlu diperhatikan niat itu yang secara bahasa adalah tujuan. Tujuan. Baik. وقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب. Niat itu diibaratkan setiap sesuatu yang muncul dari hati, ya, kemudian dia melihat bahwa ini hal ini cocok, ya, cocok dengannya. Dia melihat hal ini merupakan suatu kebaikan baginya, atau hal ini buruk baginya. Kemudian dia meninggalkannya. Itu ibarat tentang niat, ya. Siapa yang mengatakannya? Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi. Faman kana hijratu ila akhir mithalun yuqarrir wa yuwaddihu al-qa'idah. Baik. Natajawaz, kemudian faman kana hijratu jumlah syartiyah. Hijratu ila Allah jawab syarat. Ini jumlah syartiyah dan jawab syarat. Kalau setiap ada jumlah syartiyah pasti ada jawabannya. Gitu ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali halat tahaddatsna anifan. Kemudian yang perlu diperhatikan an-niyah, faidatun niyah. Ma huwa faidatun niyah? Faidatun niyah an ithnan faidatun niyah. Awalan tumayyizu baina al-ibadat. Untuk faidah niat, kenapa kita harus berniat? Untuk supaya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mana ibadah yang sunnah, mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang didahulukan, mana yang tidak. Begitu. Faham tu? Nah, ada tamyizul bainal ibadah. Yang kedua, tamyizu bainal ibadah wal 'adah. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan kita. Kita misalnya mandi, ya. Ini kalau kita niatkan untuk mandi supaya bersih untuk mengerjakan sholat itu bernilai ibadah. Tapi kalau kita mandi biasa, nggak ada niat, nggak ada apa, mandi maka tidak dianggap ibadah. Itu, baik. Nah, wali niat fi syara' bahtan, dan dalam niat itu ada dua pembahasan. Ya, sini dijelaskan seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama al-ikhlas fil amal lillahi wahdahu. Nah, harus dalam niat itu ikhlas. Dalam niat itu harus kita sandingkan keikhlasan, ya, untuk beramal karena Allah, ya. Ats-tsani tamyizul ibadah ba'daha 'an ba'd. Nah, untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Ini masuk ke dalam pembahasannya para fuqaha, ya, fiqh. Baik. Ma huwa fawaid niyah. Setelah tadi kita tahu tentang niat, pembahasan dalam niat, kemudian fawaidnya, faidah tadi sudah saya jelaskan dua. Nah, ini ada tambahan lagi faidah niat. Nah, yaqul anna madar al-amal an niyyat sihhatan wa fashadan wa kamalan wa naqsan wa ta'an wa masyatan fa ghazal bi'amali riya'atin. Nah, setiap amalan setiap perbuatan, ya, itu madarul amal ala niyyah. Itu bergantung pada niatnya. Baik dari segi amalannya itu diterima atau nanti tidak, amalannya itu sahih atau batil, ya, amalannya itu benar atau salah, dan amalan itu nanti sempurna atau kurang pahalanya.
amalan itu bernilai ibadah, taat atau menjadi maksiat, itu semuanya tergantung dari niat. Nah, kalau jika dia berniat karena berniat sholat karena riya, dengan riya, maka dia bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau misalnya dia berjihad ataupun menuntut ilmu, ya, untuk menegakkan kalimat Allah saja, dia mendapatkan pahalanya. Nah, dan akan mendapatkan juga duniawinya. Tetapi dia kalau dia tidak mau, maka keberkahan akan menyertainya. Tidak mau mengambil duniawi. Nah, tetapi kalau ingin, kalau misalnya dia berjihad, tetapi dia ingin mengambil ghanimah, nah, dan juga dia ingin mendapatkan pahala, maka dia dapat dua-duanya, ya. Dia mendapatkan dua-duanya, tetapi nakasa tawalu. Nah, karena dia menyandingkan dua niat, ya. Karena dia untuk yang pertama menghidupkan ataupun menegakkan kalimat Allah, yang kedua dia untuk mendapatkan ghanimah itu. Nah, nakasa tawalu, berkurang, ya, pahalanya. Wa man qasada al-ghanimah wahda, jika dia mengharapkan, ya, kalau dia berperang, berjihad, dia mengharapkan harta karun, harta rampasan, ghanimah, harta rampasan, hanya itu yang dia harapkan, lam ya'tam, dia tidak mendapatkan dosa, walakinnahu la ya'ta ajrul mujahid, dia tidak diberikan pahalanya orang mujahid. Yang kedua, an-niyah syartun asasi fil amal. Niat adalah syarat sah ataupun syarat utama dalam beramal. Baik. Yang ketiga, an-niyah mahalluhal qalb. Nah, niat itu tempatnya ada dalam hati. Wallahu biha bid'ah. Nah, dalam mazhab ini niat, ya, ini tabaan khilaf dengan ulama, tapi nanti kalian tahu sendiri. Wallahu biha bid'ah, ya. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa melafazkan niat itu adalah hal yang bid'ah, ya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Makanya saat kita ingin berniat, saat kita ingin sholat, berniat, kita udah tahu kan, kalau kita mengerjakan sholat, kita udah tahu ini sholat apa, nah, dan rakaatnya berapa, berdiri takbir langsung takbir tanpa melafazkan. Baik. Wujubul hadar min ar-riya wa sum'ah. Nah, dari faedah hadis ini juga wajib kita menghindari perbuatan riya dan sum'ah, wal amal li ajli dunia, dan beramal untuk karena dunia. Yang kelima, wujubul i'tina' bi amalil qalb wa maraqibatuha. Kita setiap melakukan sesuatu itu harus selalu mengedepankan niat kita, ya, berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping itu kita harus selalu menjaga hati kita, ya. Dan selalu membersihkan hati kita dan mensucikannya. Yang keenam, anal hijrah min baladi syirk ila biladil Islam min afdhalil ibadah. Hijrah dari negara musyrik ke negara muslim itu adalah suatu ibadat yang sangat agung. Idza qasada biha wajh Allah, jikalau dia mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta huna fahimtum? Baik. Insyaallah hadza ma astati' an udarrisakum min hadhihi maddah. Nah, insyaallah apa yang tidak paham dan apa yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan langsung di Telegram ataupun di komentar YouTube. Wa nas'alullah salama wa taufiq wassadad wa barakallahu fina wa fikum. Baik, naftatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.